Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, khususnya yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi hari ini, umat wilayah rohani Santa Brigita, Santo Fidelis, Santo Paulus Miki, tim gugus tugas, tim Komsos, dan tim liturgi yang saya kasihi. Bahkan siapa saja umat beriman yang mengikuti misa ini secara live streaming yang juga kami kasihi. Hari ini kita belajar dari seorang Yesus yang punya tugas utama, yakni memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil bukan cuma sekedar menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan mencari popularitas sehingga orang berkerumun, tapi memberitakan Injil agar banyak orang diselamatkan, mengenal Yesus yang adalah utusan Allah, dan karena mengenal Yesus yang adalah utusan Allah, percaya, bertobat, dan melakukan hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Dan itu juga dipertegas oleh cara hidup Paulus yang punya prinsip menyebut diri, "Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil, dan upahku mewartakan." Perutusannya adalah keruk. Sejak kita dibaptis, kita juga punya martabat untuk mewartakan Injil
Dan salah satu hakikat pewartaan Injil, kita selalu diharapkan belajar menjadi orang Katolik. Bukan hanya belajar secara tekstual dogmatik, tapi belajar hidup menjadi orang Katolik yang bermutu, bermartabat, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka sangat salah kalau kita cuma biasa, yang penting so dibaptis dan selesai. Yang penting saya punya anak sudah komuni pertama dan selesai. Yang penting saya punya anak dan saya sudah krisma dan selesai. Yang penting kita sudah kawin dan selesai. Tapi kinerja kehidupan sebagai orang beriman Katolik sangat redup, bahkan gelap. Maka Paulus mengingatkan kita, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Injil adalah pewartaan kabar gembira, kabar sukacita kepada semua orang. Artinya apa? Kita bikin kita punya diri sumber kegembiraan bagi orang lain. Bukan beban, bukan virus, bukan penyakit, tapi sumber kegembiraan bagi orang lain. Artinya apa? Dalam pribadi kita ada banyak karya-karya kreatif dan baik yang kita boleh persembahkan, baik dalam relasi kita sebagai keluarga inti maupun relasi kita sebagai sesama manusia yang kita sedang ziarahi dalam kinerja dan kesaksian hidup kita. Biarpun di sana sini seperti Ayub pada bacaan pertama, banyak pergumulan, banyak derita, banyak kegagalan, banyak sakit penyakit, kita juga tidak pernah lelah dan berhenti untuk produktif dalam karya-karya kebaikan. Sehingga bahasa yang indah dalam gereja kita, kita tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Karena itu berbahagialah Anda semua, para pengurus Dewan Pastoral Paroki, kelompok kategorial, pengurus-pengurus wilayah rohani. Anda itu spesial di mata Tuhan. Anda dipercaya, Anda dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Biarpun bahasa Paulus, upahku apa? Upahku adalah melayani Tuhan tanpa upah. Karena Anda sangat spesial di mata Tuhan. Anda dipakai secara khusus untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan untuk banyak orang. Biarpun seperti tadi bacaan pertama Ayub, ada banyak pergumulan, ada banyak barangkali umat kita yang tidak peduli, anggap enteng, tidak mau kerja sama. Tapi Anda dipakai oleh Tuhan untuk melayani dengan sungguh. Sehingga jangan kena virus muntaber, mundur tanpa berita. Tapi jadilah virus yang selalu berkarya tanpa kena lelah dan penuh keikhlasan. Karena di sana sini masih banyak orang yang harus sesegera mungkin dihantar kepada Yesus. Sehingga kalau mereka boleh berjumpa dengan Yesus, ingat Andreas dan Simon bawa Yesus ke rumah mertuanya, dan tangan Yesus diulurkan kepada mertua Simon yang sakit demam, dan pada waktu tangan Yesus terulur ada kesembuhan bagi dia. Dan sesudah sembuh apa yang dia buat? Dia melayani Yesus. Jadi jangan cuma minta kesembuhan dari Yesus,
lalu tidak mau melayani. Yesus tidak masih sembuh, saudara. Amin. Dengar. Karena itu Yesus ketika sebanyak orang disembuhkan, dia bilang, mari kita pergi ke tempat yang lain. Karena Yesus lihat, oh ini orang cuma suka disembuhkan tapi tidak mau melayani. Jadi disembuhkan untuk melayani. Dipercaya untuk melayani. Diangkat jadi orang Katolik untuk melayani. Dipercaya menjadi suami dan istri untuk melayani. Dan itulah salah satu peningkatan martabat hidup kita sebagai orang beriman. Sehingga hidup kita makin hari makin bercahaya, makin menjadi kabar gembira, kabar sukacita, kabar kelegaan dan kelepasan bagi siapapun yang kita jumpai. Sehingga jangan pernah lelah berkebaikan, dan kebaikan ini harus berbuah persaudaraan, kerjasama, dan persekutuan. Dan itulah keindahan gereja kita yang harus sama-sama kita upayakan dan tumbuh kembangkan bersama rahmat dan berkat-berkat istimewa yang Tuhan selalu alirkan kepada keseharian hidup kita. Semoga. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan tadi.